Balik lagi di podcast Talkies bareng gue Nazwa. Kali ini Talkies bakal membahas seputar tentang anak muda zaman sekarang ya. Seperti namanya, Talkies itu kan podcast yang ngebahas tentang generasi muda saat ini. Tapi gue hari ini gak sendiri ya. Seperti yang kalian lihat, gue bersama narasumber kita. Tapi sebenarnya gue gak kenal nih, belum kenal-kenal banget sama narasumber kita. Boleh kali ya perkenalan dulu dari masnya atau kakaknya atau abangnya. Perkenalan namanya siapa, terus kenapa tiba-tiba bisa datang di Talkies gitu. Boleh banget kenalan dulu kali ya. Oke, gue kenalan nih. Iya. Perkenalkan, nama gue Al-Afgan, biasa dipanggil Afgan. Kebetulan gue disuruh sama temen gue sih. Disuruh? Awal-awalnya. Siapa tuh kalau boleh tahu? Awal-awalnya sih kita ngelihat story. Oke. Nah, dari story ini beliau, temen gue, nanya tentang mental health. Yaudah, gue jabarin aja. Akhirnya gue jabarin, dan gue nggak expect buat diundang di studio ini. Wah. Emang Talkies tuh kadang suka unpredictable, kadang suka apa ya, ngundang-ngundang orang yang sebenarnya dia juga nggak kan masnya juga nggak pengen banget, nggak dia ngisi question box itu kan, berarti yang kemarin ngisi question box terus nggak expect bakal datang di sini gitu ya kan? Iya, karena tentang mental itu bener-bener gue deskripsiin serumit itu. Oke. Padahal nggak begitu rumit. Oke. Serumit itu padahal nggak begitu rumit. Ya. Begitu. Kenapa boleh. gue bilang nggak serumit itu? Ya ada. Oke. Makanya kalau teman-teman Talkies di sini pada penasaran ya, kita mau ngobrolin tentang mental health yang lagi orang-orang bahas banget nih ya. Lagi booming. Lagi booming banget mental health, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental illness dan lain sebagainya. Let's talk about this. Oke, mental health. Menurut lo mental health itu apa sih, Kak? Dari tiba-tiba orang ngomong tentang mental health, di point of view lo mental health itu apa sih? Kalau menurut gue pribadi nih ya, jangan dibawa baper dulu. Kalau orang yang baperan skip aja. Skip aja. Karena ini menurut gue pribadi, oke? Benar. Kalau menurut gue mental health itu penting gak penting? Kenapa penting gak penting? Jadi kita sebagai individual itu punya yang namanya mental man. Mental itu artinya spirit lu, jiwa diri lu kayak gimana, kuat apa enggak, jalanin hari walaupun hari-hari kita benar-benar chaos parah. Benar. Tapi gimana cara kita nempatin selalu di atas terus. Benar. Buat lanjut ke kemudian hari. Benar. Terus karena emang mental itu kan semua orang kadar mentalnya beda-beda ya. Menurut lu nih, ada orang yang kalau mental health itu, mental illness itu ya, dari mental health berarti kan majunya ke mental illness ya. Ada orang nih, dia nggak kuat untuk menjalani esok hari, dan dia ngeklaim kalau dirinya itu punya mental illness. Padahal dia belum ke psikolog atau ke orang-orang yang udah yang udah pakar tentang mental ini gitu. Menurut tuh gimana sih? Apa itu bisa disebut orang itu terkena mental illness, terus dia udah mendiagnosa dirinya, oh gue punya anxiety misalnya, gue punya anxiety nih, gue nggak bisa kayak gini gitu. Menurut lo tuh gimana sih? Kalau menurut gue pribadi, kita sebagai manusia kan namanya ada kejadian hal yang tak terduga, baik itu di sekolah, baik itu di kantor, apalagi di jalanan. Kalau menurut gue, itu kesalahan pasti terjadi. Terus ya namanya dikata-katain atasan, dikata-katain jalanan, itu wajar men. Benar. Benar-benar wajar. Tapi gimana caranya kita biar bisa lanjut, itu balik lagi ke diri lu masing-masing. Karena kalau dari gue pribadi, point of view dari gue pribadi, itu kita harus disiplin yang pertama. Karena dari dulu gue selalu wake up at 4 karena buat sholat subuh and do something. And then selain disiplin, lu harus self love. Kenapa self love? Karena menurut gue, ketika orang lain gak ada yang cinta, ketika lu mikir gak ada yang sayang sama lu, Benar. percaya deh, dari hal sekecil itu, cinta sama diri lu sendiri, itu bisa bangkitin mental lu
Benar, buat benar. lanjut. Itu berdampak besar banget ya. Iya. Dari self love itu kita, gue sebenarnya punya pengalaman pribadi sih. Kalau self love tuh bisa bikin diri kita yang ngerasa kita tuh bukan apa-apa jadi apa-apa. Ngerti gak maksud gue? Paham. Jadi kayak gue tuh ngerasa diri gue sampah banget waktu gue belum self love. Kayak gue ngerasa gue ada mental illness juga dan lain sebagainya. Tapi kok pas gue nyoba buat self love, kayak gue ternyata nggak buruk-buruk amat loh, kayak gitu. Mungkin orang-orang yang ngerasa punya mental illness dan lain sebagainya bisa ngikutin hal itu ya, untuk self love for the first thing. Oke, I got the point. Intinya gini sih, men. When we talk about self love, itu pasti ujung-ujungnya tentang kekurangan kita. Benar. Kenapa kekurangan kita? Karena kita selalu pengen tampil yang terbaik, tampil yang benar-benar nggak ada kesalahan di depan umum, mau di depan orang, even di depan orang tua kita nggak mau tampil jelek kan, apalagi kalau udah punya pasangan. Benar-benar. Tapi kalau kita selalu mikirin about public that see us, publik yang nilai kita, itu nggak bakalan ada habisnya. Nggak ada ujungnya. Yang pertama, buat tampil keren di publik itu mahal, ya kan? Kecuali lu punya jabatan tinggi, itu kan modalnya juga tinggi. Jadi ya wajar kita sebagai manusia, kita ngelihat manusia lain kok dia lebih bahagia sih dari kita. Kok dia bisa sih selalu tersenyum all the time tanpa memperlihatkan rasa sedih. Benar. Kalau dari gue pribadi, selalu pintar-pintar buat nyembunyiin sedih. Karena buat gue sedih itu nggak harus dilarut-larutin, nggak harus disebar di sosial media. Benar. Apalagi kalau influencer yang bener-bener jual ini ya, jual cerita. Iya, jual cerita. Dan pasti ada aja yang follower-followernya like, kok relate sih sama hidup gue. Iya. Please man, semua orang punya masalah, ya kan? Cuma mereka nggak cerita aja. Kalau mereka cerita, ada yang lebih besar dari lo. Intinya sih, untuk menjaga mental health nggak usah nge-compare diri nggak sih? Kayak nggak usah nge-compare diri tentang kayak kebahagiaan orang lebih besar daripada kebahagiaan gue. Karena setiap orang pasti punya sisi kebahagiaannya masing-masing. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Bener sih. Kayak gitu. Itu salah satunya. Tapi balik lagi, kita nggak bisa ngomongin self love, tapi kepribadian kita, kegiatan yang kita lakuin itu bener-bener nggak bikin kita produktif. Benar. Kayak misalkan, sorry nih, yang buat anak tongkrongan, kalau kita nongkrong kagak ada hasilnya, kagak ada yang kita dapetin, minimal insight, ya kan? Insight gimana caranya lu lebih baik ke depannya. Bukan ngomongin ini itu yang nggak penting, yang benar-benar nggak relate, yang nggak apa ya, jatuhnya yang nggak buat diri lu tuh berkembang, ya benar. Jadi kayak udah lu stagnan aja tuh di tongkrongan itu. Nah, kita jadi jangan kayak gitu. Buat apa gitu kan? Karena gue pribadi seorang laki-laki yang bakalan jadi father of my own son, my own daughter. Kita tuh harus benar-benar belajar dari hal kecil. Contohnya bangun pagi, tidur yang benar di jam-jam yang harus tidur, yang teratur. Karena kalau sesuai pandangan gue pribadi, kalau gue sendiri nih nggak tidur benar, nggak tidur dapat 8 jam, itu otomatis gue acak-acakan di hari itu. Kenapa acak-acakan? Yang pertama emosian, nggak terkontrol, nggak stabil ya jadinya ya. Di situ kita bisa mikir simple dari cara jam tidur. Ya walaupun banyak orang nokturnal, banyak orang-orang yang tidurnya nggak sesuai jam, oke lah, that's fine. Tapi setidaknya lu nggak harus buat orang lain merasakan hal yang sama. Benar. Karena kita di sini sebagai manusia, itu kodrat itu support, man. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan, apalagi saling mengintimidate. Yes, jadi emang disiplin itu bakal ngaruh banget di mental illness atau mental health kita ya. Jadi kalau misalnya kalian first thing first, kalau misalnya kalian mau membenahi mental health kalian atau self awareness kalian tuh kalian harus disiplin. Berarti kalau dari brother Afgan nih tadi ya, kalau dari brother Afgan berarti the pointnya kita harus disiplin. Cuman di sini kita ada cerita-cerita juga nih dari orang ya kan, kita udah bikin tentang apa ya, kayak
question box gitu di Instagram Talkies. Jadi kita udah ada Instagram gitu teman-teman. Terus udah ada yang isi dan ceritanya nih menurut gue banyak yang relate nih, pasti relate dan seru untuk diangkat nih. Apa Kayaknya ada nih, ada dari kita namanya kita samarin dulu kali ya. Boleh. Namanya Menjaga disamarin privasi. ya, menjaga privasi karena nggak enak juga gitu. Jadi dia punya pacar nih Gan. Dia punya pacar 5 tahun, udah jalanin relationship selama 5 tahun. Tapi di tahun pertama, tahun kedua tuh dia ngerasa enjoy aja ngejalanin relationship itu. Tapi di tahun berikutnya dia udah ngerasa ada hal-hal yang toxic yang pasangannya lakuin ke dia. Tapi dia tuh nggak bisa lepas, namanya udah pacaran lama ya, susah mungkin ya untuk lepasin orang begitu aja. Apalagi kalau misalnya contoh di gue deh, gue udah punya pasangan 5 tahun lamanya, udah sayang banget dong, berarti udah 5 tahun, terus tiba-tiba orang itu di beberapa tahun ke belakang berubah jadi suka manipulatif, jadi suka main tangan, kasar, toksik kayak gitu. Nah, itu tuh ternyata berpengaruh banget sama mental illness si cewek itu. Dia ngerasa dirinya itu jadi berubah karena si pacarnya ini. Pacarnya yang selalu ngekang dia, pacarnya yang selalu abusive ya. Abusifnya itu bukan tentang tangan aja tapi verbal juga. Yang kayak gitu-gitu tuh bikin dia ngerasa mentalnya itu rusak dan akhirnya dia ngerasa punya anxiety disorder sama orang-orang lain. Nah, awalnya tuh dia nggak expect dia punya kayak gituan, nggak punya mental illness seperti itu karena dia nggak yang ke psikolog kan. Tapi akhirnya dia nggak ke psikolog tuh karena dia udah nggak kuat banget. Dia ke psikolog, dia cerita tentang pacarnya dan gini-gini dan ternyata dia didiagnosa punya anxiety disorder kayak gitu. I see. Menurut lo gimana sih nih si toxic relationship ini yang kayaknya orang-orang juga pasti relate nih ya menurut gue, karena di sekitar gue juga banyak banget yang udah ngerasain toxic relationship dan mengubah dirinya banget, mengubah dunianya malah gitu. Oke, gue paham. Simpel lagi nih, manusia itu mau dia ngumpetin jati dirinya sehebat apapun, semunafik apapun, sekasar apapun itu, laki-laki atau even perempuan yang bener-bener yang tadinya nampaknya setia jadi malahan kemana-mana. Percaya deh, itu nggak justru gue jadi ketawain kasusnya. Sorry bukan ketawain, lebih kayak relate aja. Gue juga kayak gitu. Relate, berarti dua-duanya kita relate nih sebenarnya. Gue juga relate sebenarnya, tapi terus cara mengatasi itu dari pihak perempuan itu benar, tinggalin sih kalau kata gue. dia ke psikiater duluan. Tapi kan yang jadi masalah hubungannya, ya kan. Tapi kalau yang benar-benar tuh perempuan mikir, pasti bakalan cabut. Pasti. Mau lu udah apa ya, udah seancur apapun, itu laki-laki nggak bagus dan nggak pas buat jadi seorang pemimpin. Kalau laki-laki udah main kasar, main tangan apalagi, udah main kasar pokoknya intinya, itu bukan laki, men. Trust me, itu bukan laki. Benar. Itu cuma cowok. Beda. Bukan laki-laki ya? Nah, laki-laki itu dia mandang tinggi derajat perempuan. Gimana caranya memuliakan seorang perempuan? Benar. Apalagi kalau emang benar-benar itu namanya pacaran. Ya mereka tuh bakalan belajar. Bukan jadi lebih buruk, bukan jadi lebih rendah, bukan jadi lebih di bawah lagi. Yeah. Tapi lebih better. Karena kenapa? Benar. Karena gue sendiri ya pacaran juga. Gue punya pasangan. Gue udah 7 tahun. Oke. 7 tahun. 2 tahun nih gue 7 nih. 7 tahun orang-orang pada ngeledek kayak nyicil mobil. Nyicil KPR udah lunas tuh ya. Nyicil KPR udah lunas tuh. Justru kalau menurut gue ini it's about self control, man. Ketika lu di dalam suatu hubungan, kita menyatukan dua kepala menjadi satu. Benar banget. Itu benar-benar kita harus antara mengalah sama diem. Ya walaupun dua-duanya sama aja. Sebenarnya kan, menurut gue tuh ini sih saling mengerti aja sih. Iya, itu dari perempuannya kayak gitu. Iya. Kalau dari laki kita, ya namanya orang laki, otomatis kita harus ngalah. Benar. Ya kan? Lu bisa ngeliat bapak lu sendiri. Ya kan? Bapaknya nggak ngalah nih, mohon maaf nih. Tergantung sih ya. Tergantung orang masing-masing. Cuma kalau emang laki-laki benar, kita bakalan ngalah, kita bakalan ya lebih menghargai sih. Intinya
Apapun yang kita udah lewatin, kita jangan saling mengintimidate kali ya. jangan saling menjatuhkan karena Iya. namanya pasangan kan jalan berdua, Bener. ya kan? Kayak gitu. Walaupun Cuman kalau emang udah terpaksa, udah jatuhnya kayak si orang ini, kalau dia udah masuk ke toxic relationship ya emang udah harus cabut gitu. Iya, Mau segimanapun lu sayang sama orang itu, lu harus cabut karena demi mental health. Balik lagi ke mental health gak sih? Balik lagi ke mental health, gimana cara kita awareness sama diri sendiri. Kalau kita nggak, balik lagi sih sebenarnya poin yang pertama, self love. Kalau kita nggak self love, kita udah terlalu sayang sama orang itu, otomatis kita nggak self love sendiri dong. Maksudnya kita nggak terlalu sayang sama diri sendiri tapi lebih sayang sama orang itu, ya jatuhnya kita malah nyanyiin diri sendiri, malah jatuhnya kita kena mental illness kayak gitu. Yang rugi siapa lagi? Kita lagi kan yang ngerasain orang yang toxic itu gitu sih. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman talkies di luar sana yang relate nih sama hal-hal kayak gini, ya saran dari gue sih tinggalin ya secepatnya gitu, daripada kalau bertahan terus ngerasa orang itu bakal berubah, nggak mungkin berubah sih menurut gue. satu lagi sih yang penting, selain ditinggalin, walaupun lo maaf aja jadi perempuan udah hancur-hancur banget, maaf aja itu emang konsekuensi. Karena setiap tindakan lo harus mikir ke depannya tuh lo bakalan ngapain, Benar. bakalan Kayak gimana, selanjutnya bakal ada apa. Gitu. Itu bagi perempuan lo harus benar-benar mikir jutaan ribuan kali. Kalau diri lo nggak mau rusak, dan tergantung sama pasangan lo, dia bisa ngejaga Atau enggak, atau malah ngerusak. gitu. Itu sayangnya yang banyak kejadian kayak gitu, men. Ya semoga aja kita dijauhin deh ya dari Jauh. hal-hal kayak gitu. By the way nih ya, seputar mental illness tuh emang bener-bener banyak. Kalau kita ngobrolin tentang mental illness kayaknya nggak bakal ada ujungnya ya nggak sih? Kayak lebih kayak infinity and beyond. Iya, infinity and beyond. Jadi nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya ya. Mungkin kalau misalnya talkies mau cerita, boleh banget nanti ada question box lagi di sini, di bawah sini, atau boleh komentar tentang apapun yang kalian mau ceritain ke kita. Ya mungkin ini kali ya, closing statement kali ya dari Mas Afgan tentang seputar mental health yang tadi udah dibahas gitu. Closing statement untuk orang-orang yang lagi nonton kita, mungkin nanti udah mendengarkan kita tentang mental health, apa nih yang mau Mas Afgan sampaikan gitu, Bro Afgan? Mungkin buat teman-teman sana yang sedang rasain mental breakdown, ya trust me man, we are human. Ya, kita semua pasti pernah merasakan itu ya. Ya nggak cuma lu doang yang merasa mental lagi breakdown, lagi breakdance, ya whatever it's that called, mau anxiety kayak apa segala macem. Bro, you're not alone and you have to realize that you have to self love. Lu harus mulai disiplin diri lu sendiri. Buat apa? Karena kalau lu udah mulai disiplin dari hal-hal kecil, Benar. lu bisa ke depannya jadi lebih baik lagi. Bener. Itu tuh hal kecil yang mengubah segalanya ya. Karena menurut gua mental ini itu dibangun. Ya. Benar. Nggak mungkin orang tadinya takut tiba-tiba berani secara langsung. Nah, itu butuh proses. Nggak mungkin. Contohnya bumi jadi lebih bagus, jadi lebih tertata itu nggak mungkin. Tiba-tiba langsung jadi kayak gini ya. Like that. No man. It's not like that. Dan ketahuilah dunia ini itu emang keras. Benar. Dunia itu keras. Dan sayangnya semua keluhan-keluhan yang mereka sampaikan jadi influencer, yang mereka sampaikan kepada follower-followernya, ini no offense ya. Ya, no offense ya guys. Di sini tuh ya udah santai aja ya guys. Kita cuma sharing aja. Point of view kita jadi aja. Biar mereka nggak pada down, nggak pada ya apalagi sampai suicide, kan banyak kasus-kasus kayak gitu. Bener. Tapi, jangan sampai deh. Iya, jangan sampai kita suicide, jangan sampai kita berpikiran pendek karena life must go on. Benar. Dan semua orang pasti pernah merasakan di posisi lower point di hidupnya. Iya, the weakest point on it. Benar. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi
mungkin kalau orang-orang di sini yang lagi ngerasain mentalnya lagi hancur-hancurnya, ingat kita semua pasti pernah ngerasain hal itu. Jadi coba untuk bercerita ya. Bercerita di orang-orang yang kalian percaya. Jangan bercerita di sosial media atau di koar-koar sana sini kalau gue lagi sedih lagi kayak gini-gini. Yang ada nanti dapatnya judge, bukan dapat orang yang mau dengerin kita. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa punya mental health atau mental kalian lagi tergoncang-goncang jiwanya, boleh cerita nih. Kayak di Talkies juga boleh cerita, nanti kita bakal bahas dan kita kasih point of view kita. Atau kalian cerita dulu ke orang terdekat, kayak gitu. Oke, Jadi itu kan nggak ngerasa sendiri ya, kalau dari gue. Kalau mereka punya Mau, kenalan, bener. kalau mereka punya sanak family yang bisa mendengarkan, itu bener-bener. poin plusnya. Cuma kan kita talk about yang dress Iya, gimana, dress of bener-bener. people gimana yang mereka nggak bisa cerita. Betul. Gue yakin kalau muslim yang taat, Yes. muslim yang benar-benar Yes, benar-benar. mandang agama itu benar-benar satu, benar-benar jadi prioritas kita sebagai punya- orang muslim, kita tuh bisa cerita. Kayak di atas, ya guys. Kita Kita punya bisa Allah. daripada kita begadang mikirin hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, kita sampai overthinking segala macam. Percaya deh, semua udah disiapin. Kita Bener. harus usaha aja. Yap. Umat Kristen yang benar-benar kental ya kan, karena kita agama nggak cuma Ya, satu doang di Indonesia. benar. Umat Kristiani yang benar-benar memegang kuku ajarannya, mereka bisa ke gereja, mereka bisa cerita. Pokoknya balik lagi ke Tuhan ya. Kita Iya, punya Tuhan, karena kita kita nggak di sini sendiri. orang Indonesia itu ya kan agama pertama. Ya. Jadi Benar. lebih ke agama masing-masing. Kenapa? Karena semakin kental agama lu, semakin lu mandang, semakin memprioritaskan agama, bener-bener like semua Pondasinya udah pondasinya tertata ya. kita harus tertata, Benar. kuat. Pondasinya harus kuat dulu karena kalau pondasinya belum kuat ya hal-hal yang negatif bakal terjadi. Iya, simpelnya kalau kita jadi orang muslim minimal lu baca Quran sedikit ya. Benar. Nah, sholat lima waktu lah ya. Sholat Iya. 5 waktu. Nih, kalau lu bisa jaga salat 5 waktu lu, hidup lu bakalan berubah, men. Benar. Asli. Benar. Gue udah ngerasain, banyak yang udah ngerasain, minimal 5 waktu jangan dicabut. Betul banget. So mungkin itu aja dari kita ya. Kita berdua udah bahas dari tadi udah muter-muter nih. Kalau mental illness emang nggak bakal ada ujungnya Nggak ya. bakal ada Nggak bakal ada ujungnya. ujungnya. Jadi emang mungkin segitu aja dari mental illness. Seputar mental health dari gue dan Mas Afgan. Nanti abis ini di Talkies bakal ada sesi games ya. Nanti ada sesi games. Jadi stay tune terus. Hello, balik lagi di Talkies. Games kali ini kita itu kayak ada spinner gitu. Nanti di sini disediain ada spinner nih di sebelah sini, teng. Di sebelah sini nanti ada spinner. Terus nanti di spin. Kalau misalnya kita dapat nomor berapa, nanti ada pertanyaan yang muncul di layar sini gitu. Oke, dimulai kali ya. Boleh kamera atau siapapun orang yang mulai spin. Ya, kita dapat berapa tuh? Kita dapat nomor berapa? Nomor 3. Oke, pertanyaannya ya. Coba, nomor 3 tuh pertanyaannya apa, Kak? Boleh dong disebutin pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi orang yang punya mental illness, kayak misalnya punya panic attack atau anxiety disease? Oke, kalau misalnya kita menghadapi orang yang punya mental illness kayak misalnya punya panic attack atau apa tadi namanya anxiety disorder gitu ya. Dari Mas Afgan nih, langsung aja to the point ya. Kalau misalnya kita punya teman yang panic attack nih, apa-apa panikan. Terus kalau lagi ngobrol sama orang tiba-tiba dia panik kayak deg-degan terus atau gimana, lo sebagai orang yang ada di sampingnya atau lo sebagai orang terdekatnya lo bakal kayak gimana sih, Mas? Ketika orang panik, ketika anxiety itu muncul, Mm-mm. satu hal yang kita bisa lakuin itu calm down, oke? Nggak semua orang bisa bikin calm down orang dengan Benar. cara yang benar, itu poinnya. Nggak semua treatment itu benar karena setiap orang itu, setiap pribadi itu beda-beda cara nenanginnya gimana. Harus jadi badut, Benar. harus cuma ngomong-ngomong biasa apa gimana, atau kalau dia lagi anxiety biasanya tuh tangan atau enggak kaki itu Gini, gerak-gerak, gerak-gerak, itu benar. namanya nervous gugup. Dan kita gimana caranya pas ketika
di Menghadapi samping dia, orang itu. di samping kita, apalagi kita teman pribadi, teman sendiri, ya kali men kita nggak udah bantu. Benar. Sebagai teman yang baik, kita bakalan coba buat nenangin. Gimana nenanginnya? Pertama, jangan langsung to the point, oke? Karena Benar. orang nggak suka di mana hal-hal private mereka tuh di expose. Benar, kayak lu ada panic attack ya? Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Lu Justru makin orang tersebut ini. makin kayak pasti lu anjing banget kan, bener, misalnya gitu. iya. Ya, kalau bahasa kasarnya kayak gitu. Karena kalau orang udah nyangkut privasi, itu orang udah makin gak nyaman. Dan Bener. oke, skip aja langsung. Gimana caranya? Yang pertama, kita tegur dulu. Tegurnya baik-baik. Dengan cara ya pelan-pelan. Kita kan bisa bahasa pelan. Lu kenapa, Mas? Lu kenapa, Bro? Gue tahu ada yang Beda nih dari lo gitu. Gue tahu ada yang Menjanggal. problem. Ya kita paham lah, sama-sama laki-laki misalkan. Atau perempuan, kalau kita perempuan ya mungkin Iya. dari Mbak siapa tadi? Mbak Nazwa. Iya, Mbak Nazwa bisa simulasikan. Iya. Tapi kalau gue sebagai laki-laki, gue bakalan tanya, bro lu kenapa? Ya kan? Ya gue paham lu punya problem. Tapi percaya deh, lu gak sendiri bro. Gue juga punya problem. Gue tahu lu nervous, lu gugup segala macem. Dan gue juga tahu kalau lu nganggap gue so tahu segala Benar. macem. Tapi trust me man, gue lagi ngebantu lu buat ngelewatin hal-hal kayak gini. Benar. Mungkin kalau misalnya orang panic attack itu dia karena gugup banget, nervous banget menghadapi sesuatu hal. Jadi mungkin kita bisa tenangin dengan cara kayak it's okay. Kita ngomong it's okay aja. Mungkin kalau di kampus nih, pengen presentasi itu sering banget. Panic attack. Iya. Lu santai aja bro. Oke. Atau enggak kita semangatin ya. Kalau lagi presentasi kita, ayo lu bisa. Itu mungkin bikin orang. Kalau cewek ya Kalau cewek mungkin kayak ya. gitu. Kalau cewek Lu mungkin kalau ya. laki, bro. Kalau cewek, Kalau gugup, tarik napas. benar, Tarik napas dalam-dalam, jangan buru-buru, take your time, baru lanjut. Ya, Mungkin apa kita aja. mulai lagi ya. Boleh, Kita boleh. mulai lagi spinnya. 1, 2, 3. Treng. Stop. Kita dapat nomor berapa tuh? Nomor 2. Oke, nomor 2. Apa tuh pertanyaannya, Mas? Gimana sih cara kita untuk menanggapi pasangan yang toxic relationship? Oke. Tadi sebenarnya udah sempat disinggung sedikit ya tentang toxic relationship. Mungkin di sini kita inin aja kali ya. Kita lebih fokuskan lebih lagi fokuskan aja. lagi. Tadi pertanyaan itu bagaimana kita menghadapi pasangan yang toxic relationship. Mungkin kita di sini nggak tahu sih gue kalau Mas Afgan relate apa nggak. Kalau misalnya gue relate nih, gue relate banget nih sama yang kayak gini-gini. Gue seneng nih. Karena gue pernah ada di posisi toxic relationship tersebut. Emang susah banget Mas. Susah banget kalau misalnya udah di toxic relationship tuh susah banget. Kita tuh udah tahu kita harus meninggalkan dia. Kita udah tahu satu-satunya jalan biar mental kita sehat, mental kita nggak kena tuh kita tinggalin dia. Tapi emang susah itu sih. Masuk fase toxic relationship itu ada 2. Apa tuh? Yang pertama, lu cabut. Kenapa cabut? Karena kalau lu udah ketahuan nih pasangan lu kayak gini, trust me man, orang nggak bisa dirubah. Bener. Itu udah jadi karakter. Kenapa jadi karakter? Karena dia dulunya mungkin terbiasa. Betul. Terbiasa kasar, mungkin dari lingkup keluarga itu bener. yang pertama. Tapi itu yang pertama, cabut, nggak ada alasan apapun, walaupun sehancur apapun lu jadi perempuan, itu konsekuensi lu dalam hubungan. Ya, itu konsekuensi lu kalau punya pacar yang nggak bener, hancur, oke? Tapi kalau lo emang mau lebih safe lagi, lu nggak usah punya pacar. Benar. Logika. Gak usah lah punya pacar-pacar. Karena lu sebagai perempuan, privilege lu tinggi, harga diri lu tinggi, lu lebih dari berlian, nggak ada yang bisa ngebeli satu harga diri perempuan itu, nggak bisa. So masuk kedua, intinya kalau lu udah meledak, ya kan, itu cara kedua, lu ledakin tuh di depan muka dia, di depan, jangan di depan keluarga, pokoknya benar-benar di find somewhere that private buat lu, Yang buat berdua lu, aja ya. Tetap biar lu ngomongin gimana sih ke depannya Kedepannya. kayak gimana. Deep talk lah ya. Kalau lu tetap toxic kayak gini, sorry mas, sorry yang kita nggak bisa lanjut. Kenapa? Karena kamu gini, udah kelihatan toksiknya kayak gini. Kalau kamu kayak gitu terus, what about me? Kata perempuannya atau kata seorang laki-lakinya. Karena yang toksik dalam hubungan itu antara laki, cuma 2, Ya, gender 2. cuma 2, cewek sama Iya. cowok.
Pokoknya ada dua masalah biasanya kalau di toxic, antara faktor internal dan eksternal. Iya. Biasanya tuh banyak sih, banyak faktor sih. Mung- Cuman kebanyakan tuh dari dua faktor itu. Mungkin kalau misalnya dari eksternal bisa banget tuh diomongin kayak gitu, Mas. Bisa. Cuman kalau dari internal mungkin emang agak susah. Kalau internal itu udah jadi karakter. Karena kita tuh ingat lagi ya, kita nggak bakal bisa merubah seseorang. Kita nggak bakal bisa merubah karakter seseorang kecuali orang itu mau berubah sendiri. Kayak gitu kan? Tapi jadi pasangan kita harus kalau kita udah tahu pasangan kita toxic, iya coba tegur terus. Walaupun kita udah muak, capek segala macem, kita bikin pertemuan, kita ngomongin. Lu serius apa enggak? Kalau lu tetap masih mau toxic. Kadang kalau orang dikasih kesempatan itu masih ada aja, dan itu ya namanya udah jadi karakter, lu bakalan susah. Tapi kalau emang pasangan lu ini bisa sadar, ya kan? Gue ngomongin nggak cuma lagi pacaran aja nih ya. Mungkin yang buat nikah mungkin bisa ngebantu. Benar-benar. Hubungan yang baik itu jalan berdua, gandengan, bukan saling tusuk-tusukan. Bukan saling nyengkal, bukan saling adu jotos. No. Lu ingat gimana di mana lu pertama kali ketemu orang itu? Lu rasain ketika dia PDKT lah ya. Terus Masa-masa indah. do something that Effort. effort. Wah, harus ngehargain banget. Apalagi kita sebagai laki ya kan, kita harus benar-benar effort. Dan walaupun kita punya cewek yang effort nih misalkan, kita harus benar appreciate what she has been done. Dan harus seimbang, Mas. Ya, jangan kalau cewek ini biasanya maunya di-effortin doang, tapi dia nggak mau effort ke cowoknya. Itu tuh biasanya itu yang bikin toxic ya. Jadi harus saling lah ya, harus saling melengkapi satu sama lain. Namanya hubungan, kita harus saling melengkapi satu sama lain. Namanya pasangan, benar. Namanya hidup berdua, itu ada ikatan. Apalagi yang udah nikah, ya kan? Udah janji suci. Mau sehancur apapun kapal, mau serusak apapun kapal, jangan pernah loncat. Karena kalau loncat, lu mati. Bukan mati dalam artian bukan makan hiu, tapi lu lebih parah lagi. Jadi menurut gua jalanin aja, karena namanya. Ya benar berarti kan kita satu ini dong, berarti jalanin dulu aja, ya nggak sih? Jalanin dulu aja. Sampai capek. Berarti kalau lu tadi katanya nggak mau sampai capek. Bukan nggak mau sampai capek, beda. Kalau gua lebih ke tegasnya. Oke. Dipertegas. Kalau dia kan, ya namanya perempuan, men, ya kan, hati, dia pakai hati, pakai perasaan. Jadi dia lebih mikir mungkin ya kan, di esok hari dia bisa berubah, di kemudian hari, di bulan, mungkin tahunan. Makanya banyak pasangan-pasangan yang hancur duluan tuh perempuannya daripada laki-lakinya. Cuma ya namanya pasangan we never know ya. Ya mungkin intinya sama ya, kita jalanin dulu aja, tapi dipertegas juga. Sebenarnya ini kita tuh maunya kayak gimana? Lu tuh udah toxic banget sama gue, lu mau nggak selesain ini? Atau lu mau benerin nggak ini? Kalau nggak benerin ya udah, mendingan udahan aja. Kok justru jadi gue yang emosi ya? Kalau misalnya itu begitu relate banget kan? Kalau udah nggak mau ya udah udahin. Kalau misalnya masih mau ya udah, kita jalan bareng-bareng, kita benahin ini bareng-bareng semuanya berdua, tanpa ada terlibat dengan hal-hal lain, faktor-faktor eksternal lain sih. Mungkin jawaban dari kita seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya ada talkies di luar sana yang mau nambahin, boleh banget. Karena kita terbuka untuk umum, terbuka untuk semua gender, terbuka untuk semua aspirasi masyarakat. Point of view kalian bakal kita tampung di sini. Jadi boleh banget komen di bawah. Nanti kita bakal undang kalian seperti Mas Afgan. Siapa tahu dari kalian nanti penonton di sini bakal ada di sini sama kita. So mungkin udah ya, apa tuh? Ada lagi closing statement nih dari Mas Afgan. Dari gua, ya kan? Buat kalian yang merasa nggak pede, merasa kayak lu nggak punya harga dirinya, merasa lu ini bukan habitat lu, ya kan? Everyone struggle, man. Benar. Everyone has another their time, struggle time, weakest point in their life, but it's okay. We are human, ya kan? Intinya jangan expect this world too high, okay? Keep it low. Too much juga ya. Keep it low. Dimana kalau lo terlalu berekspektasi tinggi, benar, yang ada lo kecewa. Tapi kalau kita selalu rendahin ekspektasi kita, ya kan? Lu nggak bakalan begitu kecewa banget, nggak bakalan begitu sampai kepikiran sampai nggak bisa tidur segala macam. Percaya deh. Tenang jangan aja. Berekspektasi ya. Pokoknya. Santai aja. Jangan terlalu serius.
serius banget juga nggak enak Iya, ya. benar. Justru yang santai tapi ada, ya pokoknya let it flow aja. Waktunya Balance jalan, ya. waktunya jalanan liku-liku, jalanin aja. Waktunya ada batu-batu segala macam, ya udah lewatin aja. Jalanin Emang aja, itu pelan-pelan. jalannya kayak gitu. Karena yang lu rasain itu hampir semua orang itu Pernah ngerasain. Cuma dibungkus dengan kertas, dibungkus dengan kardus yang beda-beda. Intinya setiap ada thunder, setiap ada storm, badai, itu selalu ada rainbow. Betul. Benar banget. Jadi Tapi kita nggak tahu kapan rainbow itu bakal datang. it's okay, nobody Jadi- knows. Tapi intinya kan lu survive dulu. Benar. Jadi survive aja, jalanin aja dulu ya Mas ya. Jalanin dulu aja, intinya jalanin dulu aja. Semangat terus. Semuanya. Karena Tuhan itu nggak diam, Benar. Tuhan itu ngelihat, oke. Dan Tuhan itu pasti ngasih cobaan itu Nggak di luar. nggak di luar dari Batas. kemampuan hamba-hambanya. Betul. So keep it low your expectation, be brave, okay. And one thing, lebih deket ke agama lu, Betul. ke keluarga lu, kalau emang keluarga lu dukung. Dan satu lagi, keep moving forward. Keep moving forward for everything ya. Mungkin udah itu aja dari kita ya, intinya keep moving forward, don't expect too much ya kan. Be brave. Intinya jangan ngedon, men. Benar, karena semua orang pasti pernah merasakan apa yang kita rasakan, tapi emang bungkusnya beda-beda aja. Yeah, keep moving on. Benar. So, udah 2 hari ya kita ngobrol ya Mas ya kayaknya. Enggak, belum. Udah lama kita berbincang di sini. Mungkin saatnya kita pamit undur diri kali. Undur suara dan undur diri ya. Kalau podcast gue biasa siaran soalnya Mas. Jadi gue Oh. ngomongnya undur suara. Kalau di sini undur suara dan undur diri. Gue Nazwa dari Talkies pamit undur diri. Dan Mas Afgan? Gua dari mana cabutan Out of orang nowhere. cabutan, kan. Gue temannya Mikdat makanya. Oke. Iya. Temannya Kamila juga makanya gue tarik. Kebuka juga ya jatuhnya. Oke sih. Undur diri, so stay tuned terus with another episode di Talkies. Bye-bye.